Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia dengan NIM 240107110067. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang ada di dalam kitab Safinatun Najah dari halaman 33 sampai halaman 59. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Al-Fatihah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tasdidu aqallis salati ala nabi. Jadi ini faslun yang menjelaskan mengenai tasdid pada salawat yang beda. Sebenarnya aqali itu diartikan itu adalah sedikit. Yang umumnya lafaz aqali itu diartikan sedikit, tapi di sini diartikan itu pendek gitu. Jadi tasdidatu aqallis salati ala nabi arba. Jadi tasdid pada salawat yang pendek itu ada 4, yaitu Allahumma alami wa mimi. Lafaz Allahumma itu tasdidnya terdapat pada lafaz lam dan mim. Sholli, lafaz tasdidnya terdapat pada atas lafaz lam. Ala Muhammad itu tasdidnya terdapat pada lafaz mim. Nah, jadi syarat sahnya salawat itu adalah melafazkan semua hurufnya, termasuk tasdidnya gitu. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan satu tasdid saja, maka salawatnya itu tidak sah. Nah, karena sholawatnya ini adalah rukun kan, jadinya itu kalau misalnya tidak sah sholawatnya, maka sholatnya itu tidak sah gitu. Jadi kita harus melafadzkannya itu dengan dengan benar-benar pelafatan lah kayak gitu. Lanjut, kita masuk ke bab selanjutnya, itu adalah mengucapkan salam. Faslun aqalus salami. Assalamualaikum. Jadi mengucapkan salam itu minimal sah salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Nah, jadi sholatnya itu udah sah kayak gitu kalau kita udah mengucapkan assalamualaikum. Jadi paling sedikitnya mengucapkan salam dalam sholat itu assalamualaikum. Jadi sekali aja itu udah kayak gitu. Nah, tasdidus salami ala sin. Jadi tasdidnya itu terdapat di atas lafaz sin, yang dimana jadinya kita mengucapkannya itu benar-benar assalamualaikum. Nah, jadi lafaz salam di sini itu tuh wajib diawali dengan al-ma'rifah. Jadinya assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maka salat kita tidak sah, karena sahnya itu ketika kita mengucapkan assalamualaikum kayak gitu ya. Nah, jadi pengucapan semua huruf itu harus jelas dan benar, termasuk sin tadi. Nah, karena kesalahan pengucapan itu tuh dapat mengubah makna kayak gitu. Lanjut, kita membahas faslun awqatus sholat. Jadi bab yang menerangkan waktu-waktu sholat. Awqatus sholati khamsah. Jadi waktu-waktu sholat itu ada 5. Awal waktu zuhri. Awalnya waktu zuhur itu ketika kapan? Zawal syamsi. Jadi ketika zawal, tergelincirnya matahari. Jadi zawal syamsi, ketika tergelincirnya matahari, maka itu masuk waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu masiru zilli syai'i mislahu ghairi zillal istiwa. Jadi sampai kapan waktu zuhur itu? Jadi sampai terjadinya bayangan suatu benda itu sama persis dengan ukuran benda itu gitu. Jadi misalnya bendanya itu 1 meter, maka ukuran
ukuran bayangannya itu juga 1 meter kayak gitu. Nah itu udah selesainya waktu zuhur kayak gitu. Terus lanjut, di sini dibilang zil istiwa. Nah apa itu waktu istiwa itu apa? Yaitu ketika panjang bayangan itu sama suatu benda itu sama dengan tinggi benda itu sendiri. Tadi seperti yang saya jelaskan itu tadi ya. Wa awal waktu asri itu adalah awalnya waktu asar itu kapan? Idza shara zillu kulli syai'in misluhu wa zada qalilan. Jadi waktu zuhur itu masuk ketika kapan? Ketika ukuran antara benda dan bayangan itu lebih panjang bayangannya kayak gitu. Nah, itu dimulai dari kapan? Itu dimulai dari waktunya asar kayak gitu. Jadi ketika benda dan bayangan itu lebih panjang. Nah, sampai kapan waktu asar itu berakhir? Wa akhiru ghurubus syafaqil ahmar. Wa akhiru 'inda ghurubus syam, ketika ghurub berarti terbenam, tenggelamnya matahari. Nah, itu waktu asar sudah selesai. Matahari terbenam ke arah mana? Ke ufuk barat. Nah, itu makanya waktunya udah selesai waktu asar kayak gitu. Nah kita sekarang masuk waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu mulai? Wa awal waktu maghrib. Dan awal waktu maghrib itu kapan? Ghurubus syams, yaitu ketika terbenamnya matahari kayak gitu. Terbenamnya matahari itu secara sepenuhnya kayak gitu. Terus kapan waktu sholat maghrib itu berakhir? Wa akhiru ghurubus syafaqil ahmar, ketika sampai terbenamnya mega merah kayak gitu. Jadi maksud mega merah di sini itu di ufuk barat itu telah hilang sepenuhnya kayak gitu. Lanjut kita membahas waktu isya gitu. Wa awal waktu isya ghurubus syafaqil ahmar. Jadi mulainya dari mega merah itu terbenam, terus wa akhiru tulu'il fajar shadiq, sampai munculnya fajar shadiq. Nah itulah waktunya sholat isya. Terus waktu subuhnya kapan? Wa awal waktu subuhi tulu'il fajar shadiq, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Wa akhiru tulu' syams, dan akhirnya sholat subuh itu ketika sampainya terbitnya matahari kayak gitu. Mega itu juga ada terbagi 3 macam ya teman-teman. Wa awal asyafaqu salasah. Jadi mega itu terbagi menjadi 3, ahmaru wa asfaru wa abyad. Jadi dia ada putih, merah, dan kuning kayak gitu. Nah itu tapi terbagi lagi kayak gitu. Terbagi kayak gimana nih? Al-ahmaru maghrib, jadi mega merah itu ketika waktu maghrib. Wal asfaru wa abyad, itu putih dan kuning itu ketika waktu isya kayak gitu. Nah ketika waktu itu wa yandabut akhiru sholatil isya, disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya gitu. Waktu itu tuh disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Illa ayyaghiba syafaqul asfar wa abyad. Nah ketika masa kuning dan putih itulah telah hilang sempurnanya tuh. Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sabab. Jadi ini waktu yang haram mengerjakan sholat. Jadi di waktu ini tuh kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat kayak gitu, sholat sunnah gitu. Kapan itu? Yaitu ketika tahrumus sholatul lati laisa laha sababun muqaddimun wala muqarinu fi khamsati awqat. Jadi haram mengerjakan sholat sunnah yang tidak punya sebab. Jadi sholat sunnah yang tidak punya sebab itu untuk untuk mendahului kayak gitu. Jadi apa aja sholat itu?
inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ruhmi. Oh ya, jadi kan tadi dimention kan kalau misalnya ini sholat sunnah yang tidak punya sebab maka haram dikerjakan. Tapi kalau misalnya yang punya sebab, misalnya kayak sholat jenazah ataupun kita mau mengkodok sholat fardu, nah itu maka tetap boleh kita mengerjakan di waktu-waktu ini kayak gitu, karena kita ada hajat gitu, kita punya sebab kayak gitu. Nah, waktu-waktu itu apa aja yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu adalah ketika indat tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ruhmi, ketika matahari sedang terbit hingga kira-kira tingginya itu 1 tombak kayak gitu. Jadi ketika matahari sudah terbit itu seukuran 1 tombak, itu biasanya itu ada yang mengatakan itu sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Nah, itu diharamkan bagi kita untuk mengerjakan sholat sunnah kayak gitu. Lanjut ada lagi wa 'indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Itu ketika waktu istiwa. Nah, ketika waktu istiwa itu ketika kapan? Ketika matahari itu di atas kepala kita. Maka itu diharamkan bagi kita untuk mengerjakan sholat sunnah gitu. Illa kan tadi ada goiri ada goiri yaumil jum'ah, berarti goiri itu artinya kecuali hari Jumat kayak gitu. Lanjut ada lagi wa indal ispirori hatta takrub, itu ketika matahari kekuningan yang itu akan terbenam. Jadi itu termasuk waktu yang haram untuk mengerjakan kayak gitu. Setelah itu wa ba'da sholati subhi hatta ta'lu syams, jadinya setelah mengerjakan sholat asar juga hingga terbenamnya matahari. Makanya di sholat asar itu hanya terdapat qobliyah asar kan, nggak ada lagi yang mengerjakan ba'diyah asar tuh nggak ada. Itu makanya itu adalah waktu yang diharamkan gitu. Terus ada lagi wa ba'da sholati hatta takrub. Nah, itu habis subuh juga termasuk ya guys. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah, makanya di subuh juga terdapat qobliyah saja, tidak terdapat ba'diyahnya. Jadi larangan pada waktu itu, kenapa kok haram mengerjakan? Jadi waktu itu tuh dilarang karena bertujuan untuk menghindari penyerupaan terhadap praktik kaum yang menyembah matahari kayak gitu. Lanjut kita membahas bab mengenai sakatatu sholati sittah. Saktatu sholati sittah. Jadi ini bab menerangkan tentang saktah itu diam dalam bacaan sholat kayak gitu. Ada 6 sittah, 6 apa aja? 1, baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Jadi setelah kita takbir itu kita kayak mengambil nafas, lanjut langsung membaca doa iftitah kayak gitu. Lanjut lagi wa baina du'a iftitahi wa ta'awuz kayak gitu, antara doa iftitah ke ta'awuz kayak gitu. Jadi jedanya bentar aja kayak gitu. Wa baina al-fatihah wa ta'awuz, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru lanjut langsung al-fatihah, tapi jeda, tapi bentar aja kayak gitu. Nah, ukuran lamanya itu ukuran lamanya itu seberapa? Itu seukuran melafadzkan lafaz subhanallah kayak gitu. Nah, lanjut yang keempat wa baina akhiril al-fatihah wa amin. Jadi antara baca al-fatihah dan amin. Terus wa baina amin wa surah. Jadi antara baca amin dan membaca surat-surat kecil, surat-surat pendek kayak gitu. Wa baina suratil wa ruku'i, dan antara surat pendek itu dan ruku itu terdapat saktah. Nah, jadi saktah ini intinya itu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kayak gitu, dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Jadi beda dengan wakaf. Kalau wakaf kan kita berhentikan nafas, kita boleh mengambil nafas gitu. Tapi kalau saktah ini kita
kayak berhenti sejenak, cuman mau mengambil berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kayak gitu. Jadi kebalikan dari wakaf itu ya. Jadi fungsinya saktah itu adalah untuk memisahkan antara bacaan rukun dan sunnah. Jadi fungsinya saktah itu untuk memisahkan antara bacaan rukun dan sunnah gitu. Dan juga memberikan ketenangan. Jadi kita itu tidak tergesa-gesa dalam bacaan. Lanjut kita masuk bab selanjutnya, itu mengenai rukun-rukun yang wajib tumaninah. Jadi fasdun arkanul lati talzamu fiha tumanina arba'ah. Jadi rukun-rukun yang mewajibkan kita untuk tumaninah itu apa aja? Ada 4. Ar-ruku'u wa i'tidalu was-sujudu, terus wal julusu. Jadi ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Wa julusus sajadatain, duduk di antara dua sujud. Nah, itu adalah waktu-waktu kita diwajibkan untuk tumaninah gitu. Apa itu tumaninah? Jadi at-tumaninatu hiya sukunu ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi tumaninah itu adalah tenang dan tidak bergerak setelah kita itu melakukan pergerakan gitu. Misalnya kita tuh udah kita udah ruku gitu, terus kita tuh harus mempertahankan posisinya gitu, kayak membungkuk kan. Nah, sekiranya udah sejajar badan kita, terus kedua telapak tangan kita itu udah menyentuh lutut. Nah posisi inilah itu yang dinamakan seseorang itu harus dia mempertahankan posisinya itu selama kayak ukuran bacaan subhanallah. Maka ini yang dinamakan tumaninah itu kayak gitu. Dia tuh cuman berhenti sejenak kayak gitu, yang terdapat pada ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud kayak gitu. Lanjut kita membahas mengenai sebab-sebab melakukan sujud sahwi gitu. Faslun asbabu sujudis sahwi arba'ah. Jadi sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi itu apa aja gitu. Arba'ah, ada 4. Al-awalu tarku ba'di min aba'adi shalah au ba'di ba'd. Jadi kita itu disuruh gitu kan. Sujud sahwi itu ketika meninggalkan satu sunnah abad atau bagian dari sunnah abad yang lain. Kita tuh disuruh sujud sahwi itu karena apa sih? Karena untuk menutupi kekurangan kita dalam sholat karena lupa gitu. Jadi sujud sahwi ini dilakukan ketika kita lupa kayak gitu. Terus yang kedua apa? Asani fi'lu ma yubtilu amduhu gitu. Ketika mengerjakan sesuatu yang bila disengaja dapat membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan jika dalam keadaan lupa. Jadinya kalau kita sengaja membatalkan sholat kayak gitu dalam keadaan tidak lupa kayak gitu, maka itu misalnya kayak gini deh, lebih mudahnya aja. Misalnya kita sholat awalnya 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, tapi kita mengerjakan 5 rakaat kayak gitu, maka di rakaat kelima ini kita mengerjakan sujud sahwi. Nah kayak gitu aja simpelnya biar kalian mudah memahami. Nah lanjut asalisu nakluruk nikoli ghair mahali. Jadi yang ketiga itu adalah memindahkan rukun ucapan di lain tempat semestinya. Ini sama aja. Terus ar-rabi'u iqa'u rukni fi'lin ma'ahtimal ziyadah, mengerjakan rukun fi'li itu ada perbuatan tapi ada dugaan kemungkinan tambah. Jadi tuh kita tuh kayak ragu gitu loh. Jadi kayak misalnya kita sekarang rakaat keempat, kita ragu nih, aku ini udah rakaat keempat atau rakaat ketiga sih kayak gitu. Nah inilah di posisi saat inilah kita diwajibkan untuk disunahkan untuk sujud sahwi kayak gitu. Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya, itu mengenai sunnah wa aba. Sunnah aba. Faslun aba'adus sholati sab'ah. Salat
sholat sunnah abaat itu ada 7. Sunnah abaat itu ada 7. Al-awal tasyahud awal, yaitu tasyahud awal kayak gitu. Sunnah abaat itu apa sih? Jadi sunnah abaat itu sebelum kita memasuki apa aja yang terdapat di sunnah abaat, kita harus mengetahui konsep apa sih sunnah abaat itu. Jadi sunnah abaat itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kedudukannya itu mendekati sama rukun sholat kayak gitu. Tapi dia sunnah ya, statusnya sunnah kayak gitu. Jadi apa bedanya sunnah abad sama sunnah hayat? Jadi yang membedakan dengan sunnah hayat itu adalah jika ketinggalan dengan sengaja sholatnya tetap sah, namun orang tersebut kehilangan keutamaan yang sangat besar dan perbuatannya itu dianggap makruh. Jadi langsung aja kita sebutin aja apa aja yang terdapat dalam sunnah abad itu. At-tasyahud awal wa quluhu, duduk untuk tasyahud awal, wassalatu ala nabi fi, dan salawat, membaca salawat nabi pada tasyahud awal, terus membaca wassalatu ala alihi fi tasyahud akhir, yaitu membaca salawat kepada keluarga nabi dalam tasyahud akhir. Nah, di sini perlu diperhatikan. Jadi di sini kan dibilang membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir itu sunnah abaat. Tetapi perlu kita ingat lagi, salawat untuk Nabi di tasyahud akhir itu adalah rukun. Ingat, jangan pernah kebalik. Jadi salawat untuk Nabi itu adalah rukun, untuk sahabatnya Nabi itu adalah sunnah abaat. Kayak gitu. Lanjut, wa kunutu, dan membaca kunut. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabbihi fi, dan membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dalam kunut kayak gitu. Jadi ini sunnah ya guys. Jadi apabila sunnah ba'at tertinggal, maka juga sunnah ditambahkan dengan sujud sahwi kayak gitu. Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai faslun tabtulus sholat bi arba'ati asyara khoslah. Jadi bab ini menerangkan mengenai batalnya sholat. Batalnya sholat itu ada 14 ya, ada 14 arba'ati asyar. Jadi ada 14. Ada 14 macam apa aja? Bil hadas, itu dengan berhadas. Jadi maksudnya hadas di sini batalnya sholat seseorang ketika seseorang itu berhadas yang kayak gimana? Misalnya kayak dia buang air kecil atau dia buang air besar. Nah, itu maka dianggap batal puasa, batal sholatnya kayak gitu. Wa biqo'in najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Wa biqo'in, dan terjatuhnya, ketika jatuhnya najis, dia kejatuhan najis kayak gitu, maka batal sholatnya. Tapi di sini dijelaskan ilam tulkahami garahmi. Jadi kecuali jika langsung dibuang tanpa dibawa. Jadi kalau najisnya pas jatuh langsung segera dibuangkan, maka itu sholatnya tetap sah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak segera membuang najisnya, maka batal sholatnya ya. Misal kayak dia lagi sholat terus tiba-tiba kejatuhan taik bulun, taik cicak, nah maka itu membatalkan sholatnya kayak gitu, jika dia tidak segera membersihkannya. Terus wangkishifal amra illam tustarhalan. Terus lanjut lagi, terbukanya aurat gitu. Inkisyaf kan terbuka artinya. Wal inkisyafil aura, ketika terbukanya aura, ilam tustarhalan. Jadi ketika terbuka aura itu membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya dia dengan segera menutup kembali auratnya, maka sholatnya tetap sah. Terus wanutku biharfaini aw harfin mufhimin abdan, dan apabila ketika dia berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf kayak gitu dan dapat dipahami, maka sholatnya batal.
Terus kita lanjut lagi. Wabil muftri hamdan. Jadi apabila dia sengaja melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa apa aja? Makan, minum. Jadi apabila dia mengerjakan itu di dalam sholat, maka sholatnya itu batal. Lanjut lagi. Wabil akli kasir nasian. Apabila dia makan yang banyak sekalipun dalam keadaan dia lupa, maka sholatnya itu juga tetap batal. Wasalah suharkati mutawalian walau sahwan, yaitu ketika 3 kali gerak secara berturut-turut, walaupun dia lupa, maka tetap batal hukumnya. Terus wadorbatul mufritoh, yaitu 1 kali lompatan yang terlalu keras, itu jadinya membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dapat merusak kekusyukannya kayak gitu. Terus waziyadatu rukni fi'lin amdan wal wasbatul fahisyah itu ya, itu 1 kali, tadi wadarbatul mufritoh itu 1 kali doroba, pukulan, 1 kali pukulan. Nah tapi kalau wal wasbatul fahisyah itu 1 kali lompatan. Jadi kalau misalnya dia lagi sholat terus dia lompat, maka batal sholatnya. Lanjut kita bahas waziyadatu rukni fi'lin amdan, itu menambah rukun fi'li, rukun perbuatan dengan sengaja maka batal. Wataqaddumu ala imamin biruknain, ketika ketinggalan ketika sengaja mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Jadi misalnya kayak makmum itu sudah ruku gitu kan, sudah ruku terus dia sudah iktidal tapi imamnya masih berdiri, nah maka batal sholatnya sholatnya ini. Terus lanjut lagi, wataqallufu bihima bi ghairi uzrin wa niyat wataqallufu bihima bi ghairi uzrin, ketika ketinggalannya imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Contoh, misalnya kayak imam sudah duduk, imam sudah sujud, terus imam sudah duduk di antara 2 sujud, sementara si makmum ini masih berdiri kayak gitu, batal sholatnya. Terus waniyatu qat'is shalah, berniat untuk membatalkan sholat kayak gitu. Misalnya kayak di hatinya tuh terbesit sedikit aja ini membatalkan sholat, maka sholatnya akan batal kayak gitu. Jadi tidak boleh terbesit sedikit pun di hati kita untuk membatalkan sholat kayak gitu, karena kalau kita niat seperti itu maka sholat kita batal. Dan yang terakhir itu adalah wata'liku qat'iha bishain wataraddudu fi qat'iha. Jadi menggantungkan dan membatalkan sholat kayak gini. Misalnya kalau turun hujan gitu kan, kalau turun hujan nanti aku lagi sholat, aku membatalin lah. Nah hujan turun, nah maka sholatnya batal kayak gitu. Jadi kita tidak boleh menggantungkan sholat kayak gitu dengan sesuatu kayak gitu. Baik, langsung kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai sholat jamaah yang imamnya itu wajib niat jadi imam. Sebenarnya kan niat menjadi imam itu kan tidak diwajibkan. Nah tetapi ada di sebagian sholat yang dimana itu imam wajib niat menjadi seorang imam. Kan niat menjadi seorang imam biasanya kan itu sunnah, yang diwajibkan niat itu kan adalah makmum. Lanjut kita masuk faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'. Jadi sholat yang wajib niat menjadi imam itu ada 4. Al-jumu'ah, sholat Jumat. Jadi imamnya sholat Jumat itu wajib niat sholat Jumat. Jadi imam niat wajib niat menjadi seorang imam pada sholat Jumat. Wal mu'adatu, sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara jamaah. Misalnya nih kayak saya sudah sholat sendirian, jadi aku tuh udah sholat sendirian, nah terus mau mengulang sholatku kayak ada jamaah kayak gitu, terus biar dapat keutamaan jamaah, pengen ikut jamaah kayak gitu, maka yang jadi imam dia harus meniatkan imam, jadi seorang imam kayak gitu.
Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya. Lanjut kita masuk ke ketiga. Wal manzuratu jamaah, sholat yang dinazari, yang dilakukan berjamaah. Jadi sholat yang dinazari baik sunnah ataupun fardu, maka yang jadi imamnya itu wajib niat menjadi seorang imam. Wal muqaddimatul fil matar, yaitu sholat yang dijamak takdim karena turunnya hujan, kayak gitu. Yang mana hujan pada saat itu yang ini ya, yang lebat, yang deras banget kayak gitu. Nah itu dikerjakan secara jamaah gitu. Lanjut, jadi itu 4 syarat yang dimana imamnya itu wajib niat menjadi seorang imam kayak gitu. Lanjut, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah syarat menjadi makmum. Syurutu qudmati ahada asyarah. Jadi syaratnya apa? Syaratnya menjadi makmum itu ada syurutu qudwati ahada asyarah. Jadi syaratnya menjadi makmum itu ada 11. Apa aja? 1. Allah ya'lama butlana sholati imam bihadasin aw ghairi. Itu ketika tidak mengetahui kebatalan sholatnya imam. Syarat menjadi makmum. Jadi kalau misalnya dia menjadi makmum kayak gitu, jadi dia harus yakin kalau misalnya imamnya itu sah kayak gitu. Misalnya dia temui kalau imamnya itu sebenarnya udah buang berhadas kayak gitu, maka dia kalau sudah tahu gitu tapi dia mengikuti, ya dia batal sholatnya. Lanjut lagi, wa an la yatakida wujuba qada'iha alaihi. Jadi tidak boleh ada anggapan bahwa sholatnya harus diulang. Kalau kita beranggapan seperti itu, maka tidak sah sholat kita. Terus lagi ada lagi wala ummiyan, dan imam tidak menjadi makmum. Wala ummiyan wa alla yakuna makmuman, dan imam tidak boleh menjadi makmum. Terus ada lagi wala ummiyan, dan imam tidak boleh ummi. Ummi itu apa? Buta huruf. Jadi imam itu tidak buta huruf ya. Wa alla yataqaddama ala imami fil maqaf. Bagi makmum tidak boleh tempatnya di depan imam kayak gitu. Jadi makmum ini dilarang untuk berdiri lebih maju dari imam. Nah itu batasnya itu tumitnya imam. Nah gitu. Lanjut, wa ayyajtami'a fi masjidin aw salasimi'ati zira'in taqriban. Jadi makmum itu harus mengetahui perpindahannya imam. Jadi imam harus tahu berkumpul masjid kira-kira itu. Jadi makmum harus mengetahui perpindahannya imam. Jadi imamnya gerak perpindahan sujud, itu makmum harus tahu. Misalnya imam lagi mengerjakan ruku, itu makmum harus tahu gitu. Nah ada juga lagi imam dan makmum itu harus berkumpul dalam satu masjid. Nah jadi kayak misalnya orang-orang yang kalau Idul Fitri tuh ada banyak orang yang sholat di lapangan, bahkan ada yang keluar dari masjid kayak gitu-gitu. Nah itu tidak apa-apa, tapi dengan ukuran kurang lebih itu 300 ziro, kurang lebih 150 meter kayak gitu. Terus ada lagi wa an yanwiyal qudwati awil jama'ata aw wa ayyatawaqafna musalatihim. Jadi antara imam dan makmum itu harus cocok di dalam persamaan salatnya gitu. Misalnya kayak makmumnya sholat maghrib itu kepada imam yang sholat jenazah, nah maka tidak sah kayak gitu karena tidak memiliki kecocokan ya di dalam persamaan sholatnya kayak gitu. Lanjut, wa alla yukhalifu fi sunnati fahisyatan mukallafah. Makmum tidak boleh berada dengan imam makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang kontras kayak gitu. Misalnya tahiyatul awal itu sujud sahwi, sujud tilawah, itu nggak boleh ya.
Terus yang ke-11 itu wa ayyutabi'a, itu makmum wajib mengikuti imam. Jadi kalau misalnya makmum tidak mengikuti imam, maka sholatnya tidak, maka syarat-syarat dia menjadi makmum itu tidak terpenuhi. Jadi dia sholatnya sah, tapi dia tidak jadi dia tidak ikut menjadi seorang makmum. Ya. Lanjut kita membahas tentang contoh-contoh menjadi makmum. Faslun suwarul qudwati tis'ah. Jadi ini contoh-contoh menjadi makmum itu ada 9. Tapi di sini dibagi tasihu fi khamsah. Yang sah menjadi makmum itu dihukumi 5. Siapa aja itu? Qudwatur rajulin birrujul. Itu orang laki-laki yang bermakmum dengan imam laki-laki, maka itu sah menjadi makmumnya. Terus waqudwatu imratin birrujul, orang perempuan bermakmum pada orang laki-laki. Terus waqudwatu khunsa birrujul, orang khunsa itu banci asli bermakmum kepada orang laki-laki, maka itu sah. Waqudwatu imratin bi khunsa, wanita bermakmum dengan imam khunsa, maka itu sah. Terus waqudwatu imratin bi imratin, orang perempuan yang bermakmum dengan orang perempuan, maka itu sah. Nah, itu tadi yang 5 yang dihukumi sah. Nah, yang dihukumi tidak sah siapa saja? Watabtulu fi arba, itu adalah qudwatu rajulin bi imratin. Jadi orang laki-laki yang bermakmum kepada imam orang perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ya tidak sah sholatnya. Terus waqudwatu rajulin bil khunsa, laki-laki bermakmum dengan imam khunsa, ya tidak sah sholatnya. Waqudwatu khunsa bimratin, orang khunsa bermakmum dengan imam perempuan. Jadi khunsa imamnya itu adalah perempuan, maka tidak sah. Yang keempat waqudwatul khunsa bil khunsa, imam dan makmum sama-sama khunsa, tambah tidak sah. Lanjut kita masuk ke bab mengenai syarat jamak takdim. Jadi fasun syurutul jamak takdim arba'ah. Jadi syarat jamak takdim itu ada 4, ya. Al-badawatu bil ula, jadi harus diawali dari sholatnya yang pertama. Jadi jamak takdim itu apa sih? Jamak yang didahulukan, mengumpulkan sholat yang didahulukan gitu. Jadi harus dimulai dari sholat yang pertama tadi. Yang pertama kan ada 4 ya. Al-bada'atu bil ulas, harus dimulai dari sholat yang pertama. Misalnya zuhur sama asar, maka yang dikerjakan pada saat itu di waktu zuhur kayak gitu. Terus waniyatul jama', niat menjama' kayak gitu. Waniyatul jama' fiha, harus niat jama' ketika mengerjakan sholat yang pertama. Jadi niatnya itu pada sholat yang pertama gitu. Terus ada lagi wal muwalatu bainahuma, antara sholat pertama dan kedua itu harus berturut-turut gitu, tanpa harus ada pemisah yang lama kayak gitu. Wadawamul uzri, itu berlangsungnya uzur. Yang terakhir itu berlangsungnya uzur. Jadi kalau dia ada uzur, dia boleh jamak takdim. Langsung kita membahas mengenai syarat jamak takhir. Tadi kan sudah membahas jamak takdim. Sekarang kita membahas mengenai syarat jamak takhir itu apa aja. Jadi syurutu jam'i takhir isnan. Jadi syarat jamak takhir itu ada 2, yaitu niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Jadi yang pertama itu niat menjamak takhir ketika sholat yang pertama masih mencukupi untuk melaksanakan sholat. Jadi misalnya ketika waktu zuhur atau maghrib itu masih mencukupi untuk melakukan sholat
maka itu termasuk syarat-syarat jamak takhir. Terus lagi wadawa wil uzri ila tamamis saniyah, itu berlangsungnya uzur. Misalnya kayak kita lagi dalam perjalanan, maka jamak takhir ini diperbolehkan gitu. Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya, itu adalah syarat mengqasar salat kayak gitu. Faslun syurutu qasri sab'ah. Jadi syaratnya mengqasar salat itu ada 7. Ayyakuna safaruhu marhalatain, yaitu ketika kita berpergian yang telah mencapai 2 marhalah gitu. Jadi 2 marhalah di sini itu kurang lebih 89 km lah gitu. Wa ayyakuna mubahan, berpergian yang diperbolehkan. Maksudnya itu yang kayak gimana? Jadi yang diperbolehkan itu yang bukan maksiat gitu, bukan tujuannya maksiat gitu, maka itu diperbolehkan. Wa ilmu bi jawazil qasri, harus tahu bolehnya mengqasar salat. Wa niyatu qasri 'indal ihram, niat qasar ketika takbiratul ihram gitu. Jadi niat itu niat untuk niat untuk qasar itu ketika takbiratul ihram. Wa an takuna sholatu rubaiyah, sholat yang diqasar harus sholat yang 4 rakaat. Jadi selain dari sholat yang 4 rakaat, maka tidak bisa diqasar. Jadi apa aja, itu zuhur, asar, dan isya, itu maka boleh. Terus wadawa mustafari ila tamamiha, berlangsungnya berpergian sampai sempurna melakukan sholat. Wala an yaqtadiya bimutimin fi juz'in min salatih, tidak boleh bermakmum dengan imam yang bersembahyang sempurna. Jadi maksud di sini itu kalau misalnya imamnya sholat fardu, kita itu tidak, misalnya sholat sempurna itu sholat yang tidak diqasar kayak gitu, kita mau bermakmum kepada imam tersebut, maka tidak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tidak boleh, pokoknya tidak boleh bermakmum dengan imam yang sembahyangnya itu sempurna, kan kita kan qasar, jadinya tidak boleh bermakmum sekalipun hanya sebagian rakaat. Lanjut kita membahas mengenai faslun syurutul jumu'ah. Jadi ini kita sudah masuk bab mengenai sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu ada berapa? Syurutul jumu'ati sittah. Jadi syarat sholat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waktu zuhri, jadi harus dilakukan pada waktu zuhur. Seperti khutbah sholat Jumat, nah itu tuh harus dilakukan di waktu zuhur kayak gitu. Apalagi wa antuqama fi khittatil balad, harus dilakukan dalam batasan sebuah negeri atau daerah desa atau daerah atau desa lah kayak gitu. Terus wa antusalli jamaah, harus dilakukan berjamaah kayak gitu. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan berjamaah. Jadi kalau dia mengerjakan sholat Jumat sendirian, maka tidak sah sholatnya. Antakunu arba'ina ahrara zuqaran balighaini mustawtimina. Jadi sholat Jumat itu harus berjumlah 40 orang laki-laki yang balik merdeka, yang mustautin. Mustautin itu apa? Itu adalah orang yang bermukim di wilayah tersebut kayak gitu. Lanjut kita membahas mengenai wa'allan tastabika wala tuqarinaha jumu'ah fitil kabalah. Jadi tidak boleh didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat lainnya pada negeri atau desa tersebut kayak gitu. Lanjut wa'alnya taqaddama khutbatani, itu sebelum pelaksanaan sholat Jumat maka harus diawali dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Jadi syarat-syaratnya sholat Jumat itu kita harus melaksanakan sholat Jumat dulu, harus diawali dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Lanjut kita membahas mengenai arkanus khutbatain, jadi rukun khutbah Jumat. Faslun arkanul khutbataini khamsah.
Jadi rukun-rukun khutbah itu ada 5, khamsah ada 5. Alhamdulillahi fihima, membaca alhamdulillah dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi di saat di saat khutbah pertama dan kedua itu wajib membaca alhamdulillah, wassalatu ala nabi fihima, dan membaca salawat dalam khutbah pertama dan kedua, wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan membaca wasiat takwa dalam khutbah pertama dan kedua. Jadi dalam khutbah pertama dan kedua itu ada wasiat takwanya. Contoh wasiat takwa itu kayak ittaqullah yang biasa kayak gitu loh, yang ada di khutbah Jumat. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, terus membaca sebagian ayat Al-Qur'an di dalam salah satu khutbah. Yang kelima itu adalah wadu'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah, yaitu berdoa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah yang kedua. Ya, begitu ya rukun-rukun khutbah. Jadi rukun-rukun khutbah Jumat itu ada 5. Lanjut kita membahas mengenai syarat khutbah Jumat. Faslun syurutul khutbataini asyarah. Jadi bab ini menerangkan tentang syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. Apa aja? Yaitu at-taharatu 'anil hadasis shaghir wal kabir. Jadi yang membaca khutbah itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar kayak gitu. Wat-taharatu 'anil najis fis sawbi wa badani wal makani. Jadi harus suci harus suci dari najis, baik pakaian, tempat, dan badan kita itu harus suci dari najis. Terus satrul aurah, menutup aurat, wa qiyamu ala qadir, berdiri bagi yang mampu gitu. Jadi syarat khutbah Jumat itu berdiri bagi yang mampu. Wa julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah, duduk di antara dua khutbah kira-kira selama lebih dari ukuran tuma'ninah dalam salat. Yang ketujuh apa? Wal mu'allatu bainahuma wa bainas salati. Jadi antara dua khutbah dan salat harus berturut-turut, harus langsung. Itu ya. Wa antakuna bil arabiyyah. Yang ketujuh apa? Yaitu khutbah harus berbahasa Arab. Gitu. Wa yusmi'ahuma arba'in. Bagi khotib harus berusaha memperdengarkan kedua khutbahnya terhadap 40 orang yang ada di sholat Jumat pada hari itu. Terus yang terakhir itu adalah antakuna kulluha fil waqti zuhri. Kedua khutbah itu harus berada dalam waktu zuhur kayak gitu. Jadi itu syarat-syarat khutbah Jumat. Lanjut kita membahas mengenai kewajiban terhadap mayit. Jadi ini sudah masuk bab mengenai mayit. Faslun allazi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Jadi ini hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk si mayit itu ada 4, yaitu apa aja? Husluhu, memandikan mayit, waqtafinuhu, dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi, dan menyolatkan si mayit ini, wadafnuhu, dan mengkafani si mayit. Lanjut, jadi itu hal-hal yang wajib kita tunaikan kepada si mayit ini. Cara memandikan mayit. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badani bil ma'i. Jadi ini masuk ke bab selanjutnya, itu cara memandikan mayit. Jadi paling sedikit cara memandikan mayit itu adalah dengan meratakan air pada badannya kayak gitu. Nah, itu paling sedikitnya. Sempurnanya gimana? Wa akmaluhu ayaksila sawataihi. Itu ketika membersihkan lubang depan dan belakangnya. Apa aja maksudnya lubang depan dan belakang itu apa? Yaitu kupul dan dubur kayak gitu. Wa ayyuzilal qadharu bin anfihi, itu cara yang sempurna kedua itu adalah menghilangkan kotoran dari hidung. Wa ayyudiahu, terus mewudukan si mayit. Luka badanahu bisedri, menggosok badannya dengan daun bidara, atau sekarang boleh pakai sabun, atau boleh pakai kapur, atau pakai
apalagi cendana bebas. Wa ayyasubbal ma'a alaihi salasa membasuh badannya dengan air sebanyak 3 kali. Jadi itu adalah cara memandikan mayit. Sekarang kita setelah memandikan kita lanjut mengkafankan mayit. Jadi ini lanjut kita membahas mengenai cara mengkafani mayit. Fasun akul kafani saubun ya umum. Jadi paling sedikit cara membungkus mayit itu dengan cara hanya cukup satu pakaian itu yang mencukupinya. Wa akmal rijali salasul lafaib. Jadi paling sempurnanya bagi laki-laki itu dengan 3 lapis. Walil mar'ati qamisun wa khimar wa izarun wa lifafatain. Jadi walil mar'ati, dan bagi wanita itu terdapat apa aja? Qamis, gamis, khimar, jilbab, kerudung, terus wa izar sarung, walifafatani itu 2 lapisan kafan. Jadi dijelaskan kalau perempuan itu 5 seingat saya, tapi di sini tidak dijelaskan kayak gitu ya. Seingat saya laki-laki 3 dan perempuan itu 5, insya Allah. Lanjut kita membahas mengenai rukun salat jenazah. Fasun arkanu salatil jenazah sab'ah. Jadi rukun salat jenazah itu ada 7. Al-awwalun niat. Yang pertama itu ada niat. Jadi rukun salat jenazah yang pertama itu apa? Niat salat jenazah. As-sani arba'at takbiratin. Yang kedua itu adalah 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Terus yang ketiga as-salisul al-qiyamu ala qadir. Jadi berdiri bagi yang mampu. Terus yang keempat ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Setelah kita berdiri bagi yang mampu membaca Al-Fatihah. Al-khamis salatu ala nabi ba'da saniyah. Jadi membaca salawat setelah takbir yang kedua. Habis itu yang keenam apa? Yaitu as-sadisu ad-du'a lil mayyit ba'da salisa. Jadi yang keenam itu adalah berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga gitu. Lalu as-sabi yang ketujuh itu baru salam. Jadi untuk rukun salat jenazah ini tidak ada kayak kita kan salat biasa itu kan ada sujud rukuk kayak gitu. Nah ini di jenazah tidak ada karena emang di salat jenazah itu tidak ada rukun, sujud dan selainnya. Jadi kita cuma berdiri di salam kayak gitu. Lanjut kita masuk cara mengubur mayat kayak gitu. Fasun aqal dafni hufratu tatamra ihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qamah. Jadi minas siba. Jadi paling sederhana cara menguburkan mayat itu cukup dengan lubang yang dapat mencegah bau mayit dan dapat melindunginya dari minas siba, dari hewan buas kayak gitu. Itu paling sederhananya cara menguburkan mayit. Tapi kalau misalnya kita mau cara yang sempurnanya itu dengan wa akmaluhu qamah. Jadi dengan cara yang sempurna itu adalah dengan cara menggali sedalam ukuran manusia berdiri kayak gitu. Wa ida'u khadduhu ala wabastot, itu dengan tangannya terulur ke atas gitu. Jadi pas mau kita berdiri terus diginiin gitu. Nah itu sempurnanya dalam penggalian ya guys. Terus wajibu taujihu ilal wa yudau khadduhu ala turab. Jadi yang keempat itu adalah pipinya mayit itu diletakkan di tanah kayak gitu. Nah terus yang kelima itu adalah wajibu taujihu ila kiblah. Jadi diwajibkan untuk menghadapkan ke arah kiblat. Kita membahas mengenai pembongkaran kubur. Faslun yumbashul mayyitu li arba'i qisal. Jadi mayit dapat digali kembali kuburnya karena 4 hal. Jadi apa aja? Lil ghusuli idza lam yataghayyar, apabila ketika mayit dapat digali
Jadi ini bab yang menjelaskan tentang mayat yang dapat digali kembali kuburnya. Itu terdapat 4. Apa saja? Lil ghusuli idza lam yataghayyar. Jadi untuk dimandikan jika belum berubah jasanya. Jadi misalnya kayak kita udah menguburkan, terus tiba-tiba baru teringat kalau misalnya mayatnya itu belum dimandikan, maka boleh untuk dibongkar kayak gitu. Tapi dengan syarat jasadnya itu belum berubah kayak gitu. Terus wal taujihi ilal qiblah, untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi pas dari kubur ternyata baru teringat mayat tadi belum dihadapin ke arah kiblat ya kayak gitu. Nah, baru boleh dibongkar untuk membalikkan lagi si mayat ini ke arah kiblat kayak gitu. Terus walil mali idza dufina ma'ah, untuk mengambil harta yang ditanam bersama mayit. Jadi pas kita mau menguburkan si mayit tiba-tiba teringat kayak gitu. Ternyata cincinnya masih tertinggal di tangannya si mayit atau anting-antingnya kayak gitu. Harta-hartanya lah. Maka boleh dibongkar untuk mengambil gitu. Terus walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa imkanat hayatu, untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama mayat gitu. Apabila janinnya itu masih bisa kemungkinan masih hidup kayak gitu. Jadi kita boleh itu untuk digali kembali. Lanjut kita membahas mengenai hukum meminta bantuan. Jadi faslun al-isti'anah. Al-isti'anah ini adalah meminta tolong. Maksudnya itu apa? Meminta tolong kepada orang lain dalam berwudu kayak gitu. Al-isti'anah itu arba'u khisal. Jadi hukum meminta tolong kepada orang lain dalam wudu itu ada 4 macam. Yang pertama, mubahah, boleh. Wa khilaful aula, khilaf. Makruhatun, makruh. Wa wajibatun, dan wajib. Jadi ada 4 ya, ada 4 hukumnya. Kapan itu diperbolehkan, kenapa itu diwajibkan, kenapa itu dimakruhkan, itu kapan? Yaitu fal mubahatu hiya taqribul ma'. Jadi dibolehkan itu ketika meminta tolong untuk mendekatkan air. Nah, itu dibolehkan. Wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Itu khilaful aula, yaitu ketika meminta tolong menuangkan air ke bagian anggota orang yang berwudu, maka itu hukumnya khilaful aula. Terus lagi wal makruha, hukumnya makruh. Kapan itu dihukumi makruh? Ya liman yaksilu aqdahu, dihukumi makruh ketika meminta bantu menuangkan air untuk membasuhkan anggota tubuhnya, maka itu hukumnya makruh. Dan wal wajibatu, hukumnya wajib. Kapan itu dihukumi wajib? Hiya lil maridi indal ajzi, itu ketika meminta tolong bagi orang yang sakit. Jadi ketika orang sakit ini tidak mampu, maka wajib kayak itu, mengambil sesuatu yang diperlukan. Yaitu hukum meminta bantu yang ada 4 tadi, mubah, khilaful aula, sama makruh. Lanjut kita bahas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apa aja yang menyebabkan kita wajib mengeluarkan zakat. Di faslun al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa. Jadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Apa aja? Yang pertama an-na'amu. An-na'amu itu binatang ternak. Jadi kalau misalnya kita memiliki ternak sapi, kambing, kerbau, apalagi unta, nah itu maka dikenai zakat gitu. Terus wanakdani itu emas dan perak. Jadi kalau kita punya emas dan perak, maka kita dikenakan pengeluaran zakat. Wal mu'asyarah,
tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok seharian. Wa amalat tijarah wajibuha rubu'u syuri kimati urudi tijarah. Jadi harta dagangan, adapun zakat harta kayak dagangan gitu, dagangan itu maka 2,5% dari jumlah harta dagangannya itu dizakatkan kayak gitu. Terus warikazu dan rikas itu kayak barang kuno, barang temuan kayak gitu. Terus wal ma'dinu, hasil tambang. Nah, hasil tambang yang di sini itu yang terdiri dari emas dan perak kayak gitu. Lanjut, sekarang kita masuk bab mengenai puasa Ramadan. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Jadi wajib melaksanakan sholat puasa karena ada salah satu dari 5 perkara ini. Apa aja? Ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman. Jadi sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Apabila Sya'bannya sudah apabila Sya'bannya sudah sempurna 30 hari, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Terus lagi wasaniha biru'yatil hilal. Yang kedua itu terlihatnya hilal. Jadi hilal itu bulan sabit yang bagi yang melihatnya walaupun dia itu man ra'ahu wa in kana fasik. Jadi walaupun dia fasik tetap diwajibkan puasa. Terus lagi yang ketiga wasalisuha bisubatihi fi haqqi man lam yara bi adlin syahada. Yang ketiga itu ketika ketetapan hakim dengan terlihatnya hilal dari kesaksian orang yang ahli syahadah, yaitu orang yang biasa bersaksi di pengadilan kayak gitu. Nah, bagi orang yang tidak melihatnya kayak gitu, jadi ketetapannya hakim dengan terlihatnya hilal itu, maka wajib melaksanakan puasa. Terus yang keempat, itu adalah warabi'uha bi ikhbari adlin riwayah mausukin biha sawa'un waqa'a fi qalbi sidqu am la aw ghairi mausuki bi in waqa'a fi qalbi sidqu. Dia keempat ini mendapat kabar terlihatnya hilal bagi orang yang adil wilayah yang terpercaya. Jadi dia itu tidak pernah bohong gitu. Kita dapat berita dari orang tersebut gitu. Maka diwajibkan puasa. Yang kelima, wa khamisuha bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Jadi mengkira-kirakan masuk bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang ragu-ragu dengan bulan lain. Kayak misalnya dia itu seperti orang yang dipenjara kayak gitu. Nah, maka kalau misalnya dia mengkira-kira masuk bulan Ramadan kayak gitu, maka diwajibkan berpuasa gitu. Lanjut, kita membahas mengenai syarat sah puasa. Faslun syurutu sihati arba'a asyar. Apa aja syarat sahnya puasa? Yang pertama, Islam, wa aqlun, berakal, wa niqa'u, suci dari haid ataupun nifas, wa niqa'u an nahwi haidin, bersuci dari haid maupun nifas, wa ilmu bikaunil waqtil qabilan lis-shaumi, mengetahui bahwa waktu yang akan dipuasai adalah waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi misalnya kayak bukan waktu yang haram, maka berpuasa maka dia wajib puasa kayak gitu. Misalnya kayak dia berpuasa di waktu yang haram, maka itu tidak termasuk dari syarat sahnya puasa. Misal kayak hari tasyrik. Kalau hari tasyrik itu kita kan tidak diperbolehkan berpuasa.
Jadi maksudnya gini, mengetahui bahwa waktu yang akan dipuasai adalah waktu yang diperbolehkan. Jadi bukan waktu yang haram. Bukan waktu yang haram berpuasa seperti sholat setelah hari raya, setelah Idul Fitri kayak gitu, atau hari tasyrik kayak gitu. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Lanjut, syarat wajib puasa. Faslun syurutu wujubiha khamsatu asya. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 5 perkara. Al-Islam, Islam, wa taklif, mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal. Terus wa itu itu mampu melaksanakan puasa secara syar'i, keadaannya nyata. Dia itu tidak pikun, dia itu sehat. Jadi mampu melaksanakan puasa syar'i, dia itu berarti sehat gitu. Sehat, dia tidak pikun, dan dia bukan kanak-kanak. Wasihatu, sehat, dia tidak sakit. Terus wa iqamah, jadi dia itu bermukim, dia itu tidak dalam keadaan berpergian. Maka syarat wajib puasa berarti dia wajib puasa karena dia bermukim. Kalau orang yang safar kan mereka mendapatkan keringanan, rukhsah dari Allah ya. Nah, lanjut kita membahas mengenai rukun-rukun puasa. Jadi rukun-rukun puasa, fasun arkanus salah satu asya. Jadi rukun-rukun puasa itu ada 3. Apa aja? An-niyatu, niyatul laila likulli yawmin fil fardi. Jadi niat pada malam hari setiap hari pada puasa yang wajib gitu. Jadi niat puasa itu pada malam hari. Jadi ketika matahari sudah terbenam atau waktu maghrib, nah itu waktu maghrib sampai sebelum terbitnya matahari, sebelum subuh. Nah, setelah subuh maka tidak boleh baru niat, maka kita harus imsak itu nanti. Terus watarku muftirin zakir muftaran ghairu jahilin ma'zurin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Dia ini rukun-rukun puasa gitu. Terus imun berpuasa, jadi orang yang punya sifat-sifat menjadikan sahnya puasa, misalnya kayak beragama Islam, terus berakal sehat, suci, itu puasa. Lanjut kita masuk ke bab selanjutnya, itu adalah sesuatu yang mewajibkan kafarah. Fasun wa yajibu ma'al qada'i lisawmil kafaratul uzma. Jadi ini bab yang menerangkan mengenai wajib membayar qada puasa. Jadi mengqada puasa itu berarti dia menggantikan puasanya di hari yang lain kayak gitu. Jadi wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi ramadan yawman kamilan kamilan kayak gitu. Bagi orang yang merusak puasa yang sempurna di dalam bulan puasa bijimai dengan jima. Jadi suami istri itu melakukan jima ketika bulan puasa pada siang hari, maka menyebabkan berdosa sehingga mereka wajib membayar kafarah. Terus di sini masuk bab selanjutnya itu mengenai wajib imsak dan qada puasa. Jadi faslun wa yajibu ma'al qada'il imsak li shaumi fi sittati mawadi. Jadi ini menjelaskan mengenai diwajibkan untuk imsak. Imsak itu kayak menahan diri kayak gitu. Menahan diri seperti orang yang berpuasa. Jadi orang yang misalnya melakukan hal yang membatalkan puasa, mereka itu ada sebagian dari mereka itu diwajibkan untuk imsak, menahan diri. Jadi tidak semena-mena saat mereka batal itu mereka langsung tidak berpuasa sama sekali, tidak, tetapi mereka diwajibkan untuk menahan. Siapa aja mereka?
yaitu wajibu maqada imsal lisawm fi syiddati mawdu'ati. Jadi ada 6 orang-orang itu. Al-awalu fi Ramadan, orang yang sengaja membatalkan puasa. Al-awalu fi Ramadan la fi ghairihi alam ta'addin bi fitri. Jadi orang yang dengan sengaja membatalkan puasa Ramadannya. Jadi misalkan makan dan minum dengan sengaja, terus itu kayak terus dia nggak mau puasa, maka pada hari itu harusnya dia itu menahan dirinya. Setelah dari makan dan minum itu dia harus menahan dirinya sampai waktu berbuka, tapi nanti setelah itu dia harus tetap mengkodok puasanya. Siapa lagi? Basani ala tarikin niyati lailan fil fardi, orang yang tidak berniat puasa wajib di malam hari. Jadi kan tadi udah di-mention di awal, di sebelumnya itu, kalau misalnya niat itu rukun puasa itu niatnya itu wajib dilakukan pada malam hari. Jadi misalnya kalau dia niat puasa orang yang tidak berniat puasa di malam hari, maka dia wajib menahan diri besok paginya, tapi setelah itu dia wajib mengqadha juga. Terus masali su'ala man tasahara zanna baqa al-laili fabana khilafu, orang makan sahur dengan menyangka bahwa waktu malam masih ada, ternyata sebaliknya, jadi ternyata waktunya sudah habis. Nah, itu dia juga wajib imsak. Warrobi walaman aftara zanna ghuruba fabana khilafu aidan, orang yang berbuka dengan menyangka bahwa waktu buka telah tiba, ternyata sebaliknya. Jadi ini kebalikan, sama kayak kebalikannya gitu loh. Terus ada lagi wal khamisu ala man bana lahu yawma salasina min Sya'bana annahu min Ramadan, orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban dengan menyangka bahwa belum masuk 1 Ramadan, ternyata sebaliknya, ternyata sudah masuk 1 Ramadan, maka orang itu wajib imsak. Wasadi su'ala man sabaqahu ma'ul mubalawati min manmatin wal istinsyak, itu orang yang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya secara berlebihan, menyebabkan masuknya air ke dalam rongga tubuh kayak gitu. Jadi maksud dari imsak itu, jadi dari ke-6 syarat yang disebutkan tadi itu puasanya batal, tapi mereka wajib imsak. Jadi wajib menahan diri mereka di sisa-sisa hari itu. Misalnya kayak tadi dia berbuka dengan menyangka bahwa waktu telah buka tiba, ternyata sebaliknya. Misalnya kan buka jam 6, ternyata pas dia minum itu di jam 5 kayak gitu, karena sebaliknya dan belum buka. Nah, maka selama 1 jam setelahnya itu dia wajib menahan imsak, bukan dia malah membatalkan gitu. Dan setelah Ramadan dia wajib mengqadha sholatnya. Lanjut kita membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Faslun ya betul som, bab yang menerangkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ada apa aja? Biriddatin, jadi murtad, keluar dari agama Islam. Wahaidin, dan haid, jadi batal puasa orang yang sedang haid. Wan nifas, dan nifas, orang yang sedang nifas batal puasanya. Wal wiladatin, dan orang yang melahirkan. Wajununin, dan orang gila. Walallah zotan, walaupun gilanya itu sebentar, maka tetap saja membatalkan puasanya. Wa ilghamin itu kayak ayan. Wasakarin ta'ada bihima in amma jami'an nahar, mabuk secara sengaja sampai merata sehari penuh. Nah, maka itu batal puasanya. Itulah tadi hal-hal yang membatalkan puasa, berarti tadi ada 7. Nanti kita masuk membahas mengenai hukum iftar, yaitu membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Wa aqsamul iftari arba'ah aidan, jadi pembagian iftar itu terbagi menjadi 4 kayak gitu. Awaluha mayalzamu fihi qada wal fidyah, sesuatu yang mengharuskan dia itu qada dan membayar fidyah. Siapa aja orang itu? Al-awwalul iftar li khafi ala ghairi,
yaitu ketika iftar karena khawatir kepada yang lain. Misalnya kayak seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, dia khawatir takut terjadi apa-apa pada kandungannya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia mengharuskan qada dan membayar fidyah. Terus yang kedua siapa? Wasani al-iftar ma'a takhir qada'i ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhar. Di mengakhiri qada puasa tahun lalu sampai datang Ramadan lagi. Jadi misalnya kayak dia tahun ini tidak berpuasa, terus dia tahun ini juga tidak mengkodok puasanya sampai datang puasa selanjutnya. Terus di puasa selanjutnya ini, maka dia yang puasanya yang lalu itu dikenai kodok dan membayar fidyah kayak gitu. Wasaniha mayazamu fihil qada'u dunal fidyah wa huwa yaksur. Wajib kodok tanpa fidyah banyak contohnya. Seperti kamuk ma'ali, seperti orang yang ayan. Jadi mereka itu wajib mengkodok tapi tidak bayar fidyah kayak gitu. Jadi orang ayan itu cuma wajib ngodok tapi tidak membayar fidyah. Terus wasalisuha mayazamu fihi fidyatu dunal qada wa huwa syakhsun kabir. Yang ketiga ini dia wajib fidyah tapi tidak wajib mengkodok. Siapakah orang itu? Itu adalah orang tua yang rentan yang sudah tidak mampu berpuasa. Warabi'uha, yang keempat, la wala huwal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi. Tidak wajib kodok dan fidyah. Dia tidak diwajibkan kedua-keduanya. Tidak wajib kodok, dia tidak wajib fidyah. Siapa orang itu? Itu adalah orang yang batal puasanya karena gila tanpa kesengajaan. Nah, lanjut kita membahas mengenai bab yang terakhir, sesuatu yang tidak membatalkan puasa jika masuk ke dalam rongga. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ila jawfi sab'ah. Jadi adapun yang tidak membatalkan puasa, jadi perkara ini yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh gitu. Jadi ada 7, yaitu yang pertama mayasilu ila jawfi binisyanin, yaitu sesuatu benda yang masuk ke rongga tubuh itu secara lupa gitu. Jadi misalnya kayak dia udah bangun tidur kayak gitu, tiba-tiba dia minum, lupa gitu, puasa, kan tidak membatalkan puasa. Au jahlin, atau dia bodoh di sini, dia tidak tahu kayak bahwa hal itu yang membatalkan puasa. Misalnya orang yang baru masuk Islam kayak gitu, nah maka tidak batal puasanya. Au iqrahin, atau yang masuk ke rongga tubuh itu karena dia itu dipaksa atau diancam, maka itu tidak membatalkan puasanya. Wabijarayani rikim bima baina asnani wa qad ajza'an abahabil usri. Jadi sesuatu benda yang berada di antara celah gigi masuk ke rongga bersama dengan ludah, sedangkan dia tidak bisa meludahkannya kembali, maka itu tidak membatalkan puasanya. Misalnya kayak ada celah-celah makan, ada celah-celah sisa makan di bagian gigi kita kayak gitu, mengalir ke tenggorokan. Nah, dan saat itu sulit untuk kita mengeluarkannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa ma masala ila jawfi wa kana ubaru qatori, dan apabila masuknya debu jalan ke dalam tenggorokan kita gitu, jadi dia kayak terhisap ke hidung ataupun ke mulut kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Terus wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata dokikin aw zbaban ta'iran aw. Jadi masuknya tepung pada tepung pada waktu penganekan dalam rongga. Adapun masuknya lalat, semisalnya kayak nyamuk yang terbang ke dalam rongga tubuh, maka itu juga tidak membatalkan puasa gitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.